Bapak, Ibu, Saudara, selamat pagi. Selamat hari Minggu. Kita akan memulai kebaktian Minggu pada pagi hari ini. Minggu pagi hari ini, tanggal 6 September tahun 2020, kita akan menggunakan tata kebaktian khusus dalam rangka Hari Doa Alkitab tahun 2020. Bapak, Ibu, Saudara, dimohon berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang, selamat beribadah kepada Tuhan. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Rohnya menyertai saudara. Hari ini bersama gereja-gereja di Indonesia, kita merayakan kehadiran Alkitab di bumi Nusantara dalam ibadah Hari Doa Alkitab. Pada tahun ini, Hari Doa Alkitab secara khusus diadakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia untuk mendukung proses pembaruan terjemahan Alkitab bahasa Nias yang penterjemahannya telah memakan waktu lebih dari 100 tahun. Mari kita menopang pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia ini dengan beribadah kepada Tuhan dan bersukacita dengan sorak-sorai. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci.
Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya." Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan, dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Kami bersyukur karena Engkau terus menjagai dan menyertai Lembaga Alkitab Indonesia dalam menghadirkan Alkitab untuk semua umat-Mu. Terlebih bagi kami, umat-Mu yang menggunakan bahasa Nias sebagai bahasa ibu kami. Dengan kehadiran Alkitab bahasa Nias, kami dapat lebih mudah memahami firman-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baru, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Alam memberitakan karya tangan Tuhan. Tidak ada berita, juga kata-kata, namun gembanya terpancar ke seluruh dunia. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Taurat Tuhan sempurna, menyegarkan jiwa. Perintahnya pun murni, menyenangkan hati. Kasih dan kuasa-Nya, bumi pun bergetar. Dia pelindung dan perisai selamanya. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan yang dikutip dari Mazmur pasalnya yang ke-19, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-15, yang berkata demikian. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud.
Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan dari banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Langit, lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang kepadanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang-orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Jemaat menyambut dengan Kidung Jemaat 144B. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu marilah dengan penuh kerendahan hati kita menghadap Tuhan mengakui dosa-dosa kita. Jemaat diundang berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang maha besar dan maha kasih, kami orang-orang berdosa ini menyadari bahwa kami tidak sepantasnya menghadap hadirat-Mu oleh karena dosa-dosa kami. Kami sering melanggar titah-Mu baik dalam pikiran maupun dalam ucapan dan perilaku kami setiap hari. Kami tidak sanggup membilangi dosa-dosa kami dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami.
Jemaat yang terkasih, dengarlah berita pengampunan dosa bagi kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara orang-orang yang berkenan kepadanya. Amin. Silakan duduk. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-15. Kita membaca demikian. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang diberikan kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan. Dan dengarlah firman Tuhan yang mengantar kita untuk memberikan persembahan. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil kita membawa persembahan kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 428. Jemaat dipersilakan untuk memberikan persembahan di tempat-tempat yang sudah disediakan. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang
jemaat dimohon berdiri, kita akan menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah atas setiap anugerah dan berkat yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, kami bersyukur kami masih diberikan kesempatan untuk mempersembahkan apa yang menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya Tuhan, persembahan yang telah kami kumpulkan ini dapat terpakai dengan baik untuk penata layanan di jemaat Tuhan di GKP Kampung Sawah. Ajar kami terus untuk mempersembahkan diri kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Inilah Tuhan doa dan persembahan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 15. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Kita membaca Yohanes 15 ayat 14 sampai 15. Yohanes 15 ayat 14 sampai 15 saya akan bacakan untuk kita sekalian. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ibu bapa, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa, puji Tuhan. Kita boleh ada bersama-sama beribadah, baik kita yang beribadah di gereja maupun kita yang beribadah di rumah. Tetapi kita boleh senantiasa mensyukuri anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Dan hari ini Bapak Ibu, kita secara khusus memakai liturgi atau tata kebaktian dari gereja BNKP Banua Niha Keriso Protestan dalam rangka bulan Alkitab, Hari Doa Alkitab
untuk bersama-sama mendukung Lembaga Alkitab Indonesia dalam menerjemahkan Alkitab ke berbagai bahasa daerah, dan secara khusus LAI saat ini sedang melakukan proyek untuk penerjemahan dan juga pencetakan Alkitab dalam bahasa Nias. Maka hari ini kita bersama-sama juga merenungi firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai ke 15, tetapi secara spesifik kita bersama-sama mau mendalami di ayat 14 sampai ke 15 sebagai satu refleksi bersama tentang bagaimana kita hidup dan juga memiliki relasi dengan sesama di dalam Tuhan. Pertama-tama Bapak Ibu, saya mengutip satu kalimat yang dilontarkan oleh Mother Teresa untuk menyemangati setiap orang dalam berelasi. Mother Teresa mengatakan, kemanapun engkau pergi, tebarkanlah cinta kasih. Kemanapun engkau pergi, tebarkanlah cinta kasih. Jangan seorang pun pergi dari hadapanmu tanpa merasakan bahagia. Jangan seorang pun pergi dari hadapanmu tanpa merasakan bahagia. Kalau didengar Bapak Ibu kalimat dari Mother Teresa ini mungkin agak menyulitkan kita. Bagaimana mungkin kita bisa membahagiakan banyak orang? Dari 100 orang yang ada di sekeliling kita, mungkin saja 1 atau 2 orang tidak suka dengan kita, atau merasa tidak bahagia ketika kita bertemu dengan dia, ketika dia berjumpa dengan kita. Kalau kita pikir-pikir, bagaimana caranya kita bisa buat orang bahagia kalau berjumpa dengan kita? Bahkan ketika pergi meninggalkan kita, orang itu bisa bahagia. Tetapi Bapak Ibu, satu penekanan yang paling penting dari kalimat Mother Teresa ini adalah tebarkanlah cinta kasih. Mungkin kita tidak bisa buat orang itu bahagia sesuai dengan perspektif dan juga sesuai dengan keinginan orang itu. Mungkin saja kita tidak bisa membuat orang bahagia dengan berbagai keinginannya, dengan berbagai kemauannya, dengan berbagai hal yang ia inginkan diperoleh dari diri kita. Tetapi ada satu hal yang dapat kita lakukan, yakni menebarkan cinta kasih, bukan menebarkan permusuhan. Banyak orang akhir-akhir ini menjadi takut untuk menjalin relasi dengan orang lain. Kenapa? Karena sudah banyak buruk sangka yang sudah muncul bahkan sebelum kita memulai relasi dengan sesama. Ada banyak buruk sangka dalam pikiran kita, dalam hati kita. Oh, ini orang kalau datang pasti ada maunya. Orang ini ada apa ya deketin saya? Jangan-jangan punya niat jahat. Kok orang ini kok rasanya kok ngeliatin saya kayak rasa gak suka ya? Penuh curiga, penuh prasangka kepada orang lain. Itu yang sering kali menghambat kita Bapak Ibu untuk menjalin relasi dengan sesama. Waspada boleh, khawatir boleh sama orang-orang baru. Tetapi curiga yang berlebihan bahkan memiliki buruk sangka sebelum kita tahu kebenarannya, itu sama dengan menebar permusuhan dengan orang lain. Orang akhir-akhir ini takut menjalin relasi karena sering kali diperhadapkan pada perbedaan-perbedaan. Beda pendapat, beda pemikiran, beda pandangan, dan lain sebagainya. Maleslah kalau ketemu dia, ujung-ujungnya debat pasti. Maleslah ketemu dia, maleslah berteman dengan dia, maleslah berkawan sama dia. Ujung-ujungnya omongan saya itu gak didengerin, dan lain sebagainya. Orang mulai takut berelasi karena seringkali berbeda. Padahal perbedaan itu adalah keniscayaan. Perbedaan itu adalah sesuatu hal yang pasti dalam kehidupan. Kita punya banyak kepala, maka kita juga punya banyak pemikiran. Maka berbeda itu
biasa. Tapi jadi sulit ketika orang tidak mau berelasi karena berbeda. Berbeda pandangan, berbeda pendapat, dan lain sebagainya. Maka hari ini Bapak Ibu kita mau diingatkan di dalam firman Tuhan. Yohanes 15 secara khusus ayat 14 sampai 15. Kristus menyampaikan, kalau kita baca dari pasal 15 ayat pertama, Kristus menyampaikan pengajaran tentang pokok anggur. Kita adalah ranting-rantingnya yang harus tumbuh dalam pokok anggur itu. Ketika kita mengimani bahwa diri kita adalah umat Kristus, umat yang percaya kepadanya, maka bertumbuhlah di pokok anggur itu. Jadilah ranting yang menghasilkan buah anggur itu, supaya orang bisa menikmati hasilnya. Dan secara spesifik juga Tuhan Yesus menyampaikan, kamu ini bukan hamba, tapi sahabat. Pertama, kita adalah ranting dari pokok anggur, di mana kita harus bertumbuh di pokok anggur itu, yaitu Kristus, sehingga dapat berbuah dan menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Dan yang kedua, kita adalah sahabat. Kalau Kristus saja yang adalah Tuhan dan Juru Selamat menganggap kita sahabat, Bapak Ibu, masa iya kita dengan sesama kita menganggap orang lain itu musuh? Kalau kita yang berdosa ini, kita yang hina ini, Tuhan Yesus anggap sebagai sahabat dan bukan hamba, lantas kenapa kita tidak dapat bersahabat dengan orang lain? Wong Dia yang begitu maha kuasa saja menganggap diri sahabat bagi setiap kita. Masakan kita mau lebih tinggi daripada yang maha kuasa itu? Maka hari ini Bapak Ibu kita diingatkan akan dua hal ini. Jadilah ranting dari pokok anggur itu. Bertumbuhlah dalam Kristus. Hidupilah firman itu. Hidupilah apa yang Kristus ajarkan. Sehingga kita dapat berbuah. Dan buah itu dapat dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kita. Hidupilah firman Tuhan. Kristus tidak pernah mengajarkan permusuhan. Kristus tidak pernah mengajarkan saling membenci. Kristus tidak pernah mengajarkan untuk mendendam. Dia mengajarkan untuk mengasihi sesama kita tanpa pandang bulu. Maka hidupilah firman itu dalam kehidupan kita. Tebarkanlah kasih dimanapun kita berada. Jangan menjadi neraka bagi orang lain. Bawalah sukacita kemanapun kita pergi. Dan ingat Bapak Ibu, kita adalah sahabat-sahabat Kristus. Dia yang maha kuasa mau menunjukkan diri bahwa dia adalah sahabat yang mau merangkul setiap kita yang berdosa. Dia adalah sahabat yang mau mengulurkan tangannya ketika kita jatuh. Kristus adalah sahabat tatkala kita ada dalam keterpurukan hidup. Dia rela untuk mengangkat kita. Maka kita pun selayaknya berbuat demikian, sama seperti Kristus. Ulurkan tangan kita tatkala sesama kita itu sedang jatuh. Jangan jauhi, jangan hindari mereka. Ya mungkin kita anggap bersalah ataupun berdosa. Tetapi rangkulah mereka untuk menjadi sahabat dalam diri kita. Hari ini kita bersama-sama mengingat dan diingatkan. Hidupkanlah persahabatan di dalam Tuhan. Tatkala kita meyakini dan juga mengimani bahwa diri kita adalah umat yang percaya kepada Kristus. Yakinlah kita juga harus menjalankan setiap perintah-perintahnya. Bersahabat bagi setiap orang. Dan hari ini kita pun mau diingatkan. Jangan pernah yang namanya menebar permusuhan dan kebencian kepada sesama kita. Tebarkanlah cinta kasih. Tebarkanlah kebersamaan dan juga rasa saling menghargai satu dengan yang lain. Meskipun ada banyak perbedaan di antara kita. Meskipun ada hal-hal yang mungkin dirasa tidak suka. Jangan pernah ada buruk sangka di awal kepada setiap orang yang kita jumpai. Maka kita dapat menjadi sahabat bagi setiap orang. Ketika kita kembali ke rumah kita masing-masing, kembali ke keluarga kita, kembali ke lingkungan kita, di mana kita ada. Ingatlah, kita punya satu tugas, menebarkan cinta kasih kepada siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Tuhan menolong dan juga memberkati kita. Amin.
Kita memuji Kidung Jemaat 54 bait pertama dan keempat. Tak kita menyerahkan. Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita serta segala orang Kristen di segala zaman dan tempat. Dengan kita mengaku, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mohon kesabaran sejenak, kami akan bacakan pokok-pokok warta jemaat pada minggu pagi hari ini. Atas nama warga jemaat GKP Kampung Sawah, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari, anggota jemaat lain yang telah mengikuti ibadah minggu di tempat kami. Apabila Bapak Ibu, Saudara-saudari memerlukan pelayanan kami, dapat menghubungi penatua di ruang konsistori setelah ibadah selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta William Alexander SSI, pada Bapak Ibu Saudara-saudari yang bertugas dalam pelayanan hari ini. Atas pelayanan yang diberikan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan dan pelayanan Bapak Ibu Saudara-saudari. Diinformasikan untuk kaum lansia bahwa akan diadakan ibadah lansia online melalui Zoom bareng dengan yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 11 September tahun 2020 pukul 9 pagi dengan tema Lansia yang Bersyukur. Pelayan firman Pendeta William Alexander SSI. Silakan para lansia bergabung pada kegiatan tersebut. Diinformasikan kepada jemaat GKP Kampung Sawah bahwa akan dilaksanakan pelayanan pengakuan iman atau CD khusus yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 September tahun 2020 pukul 9 pada ibadah yang kedua. Berikut nama-nama yang akan melakukan pengakuan iman.
Yang pertama, Arita Rapita Ida Pola Tamba. Yang kedua, Luki Theodorus Sutandi. Ketiga, Ibu Sri Retiana Bayin. Mohon dukungan doa dari seluruh warga jemaat. Penatua mengucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak Albert Sialoho, anggota jemaat wilayah 6 yang telah menyumbangkan 50 bukti transaksi keuangan jemaat. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan dan pelayanan keluarga Bapak Albert Sialoho. Diinformasikan kepada seluruh warga jemaat bahwa Pendeta Dewi Agustina SSI akan menjalankan cuti tahunan selama 5 hari kerja terhitung dari tanggal 6 sampai 10 September tahun 2020. Untuk warta lain-lainnya termasuk dukungan doa yang sakit bisa Bapak Ibu lihat dalam lembar warta jemaat yang sudah dikirimkan melalui grup WA wilayah masing-masing. Demikian warta jemaat pada minggu hari ini. Terima kasih. Sama-sama kita akan naikkan syafaat kita dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu hati kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan bagi setiap kami beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan masih menyertai kami di dalam kehidupan kami. Anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan pun dapat kami rasakan tatkala kami boleh beribadah pada saat ini. Dan secara khusus ketika bersama-sama kami sudah boleh merenungkan firman Tuhan, kami diingatkan ya Tuhan untuk dapat menjadi umat-Mu yang bertumbuh di dalam pengajaran Kristus, di mana kami yang dianggap sebagai sahabat oleh Kristus, kami juga mau menganggap setiap sesama kami adalah sahabat bagi kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat bersahabat dengan siapapun, menghilangkan buruk sangka dalam diri orang lain. Bahkan secara khusus kami boleh merangkul mereka yang ada dalam kondisi yang lemah, kondisi yang terpuruk. Mampukan kami untuk selalu menebarkan cinta kasih dalam kehidupan kami. Jauhkan benci dan permusuhan tatkala kami berrelasi dengan siapapun dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, yalah kami dalam ibadah kami saat ini juga bersama-sama kami hendak menaikkan syafaat kami, mendoakan saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan sakit dan dalam pemulihan. Secara khusus kami berdoa bagi Bapak Boyat Samad, Bapak Warman Hidayat, Bapak Yunus Kopo, Bapak Rizal Akayum, Ibu Yesiana Harahap, Ibu Hermalina Kusnawi, Ibu Asyana Sairin, Ibu Rosalia Otol, Ibu Mauren Luana, Ibu Santi Oktora, Ibu Rosmiati Makaluas, Ibu Emawati, Ibu Neti Bayin, Ibu Nona, Ibu Sumiarti Tampu Bolon, Bapak M.S. Susatyo, Ibu Margareta, Ibu Sekar Wulan, Ibu Maria Wasina Kadiman, Ibu Nia Sairun, Ibu Maria Talumepa, dan saudara-saudara kami yang lain yang ada dalam keadaan sakit dan pemulihan. Tuhan yang akan menaungi dengan cinta kasih melalui obat-obat, makanan, minuman, bahkan perawatan dari tim medis dan juga keluarga. Kami meyakini ya Tuhan, pemulihan akan Tuhan berikan bagi saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan sakit dan dalam pemulihan. Tuhan juga kiranya mengaruniakan kesehatan, kekuatan bagi keluarga yang mendampingi, sehingga mereka juga boleh dengan penuh cinta kasih merawat saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan sakit. Kami menyerahkan kehidupan mereka hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pun kami berdoa ya Tuhan bagi para orang tua kami yang sudah memasuki usia lanjut dan mengalami kelemahan fisik. Secara khusus bagi Opung Si Hombing, Bapak Warman Hidayat, Bapak Parmena Sandang, Bapak Edwin Kot, Bapak Bertus Empi, Bapak Bonin Dimin, Ibu Esther Wakinah, Ibu Selvia Lasso, Ibu Icih, Ibu Asyana Kuli, Ibu Asmani Saiman, Ibu Marica Sanglir, Ibu Halimah, Ibu Marsi Bayin, Ibu Maulin Cenenggolan, Ibu Asmiati Kuli, Ibu Paija, Ibu Ani Samad, dan seluruh orang tua kami yang sudah memasuki usia lanjut. Tuhan yang menopang mereka, memberikan kekuatan, penghiburan bagi para orang tua kami yang sudah memasuki usia lanjut. Tuhan juga akan memberikan cinta kasih melalui anak cucu menantu, bahkan sanak keluarga yang mendampingi. Biarlah dalam usia lanjut, para orang tua kami ini juga boleh merasakan sukacita. Dan kami menyerahkan kehidupan mereka hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pun kami berdoa ya Tuhan, bagi kehidupan kami di tengah-tengah
kondisi pandemi yang juga masih ada saat ini. Tuhan yang juga akan menopang setiap usaha pekerjaan kami, agar kami semua juga boleh merasakan dan mensyukuri berkat yang datang dari Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk berlaku baik dalam setiap pekerjaan dan usaha-usaha yang kami lakukan. Dan biarlah Tuhan yang akan menyertai juga anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka, dalam masa studi mereka. Biarlah Tuhan yang juga akan memberikan ketekunan kepintaran bagi anak-anak kami. Meski pembelajaran jarak jauh dilakukan, tapi kami yakin dan percaya pendidikan bagi anak-anak kami juga berjalan boleh dengan baik, surut dengan kehendak Tuhan. Pun kami berdoa ya Tuhan bagi keluarga-keluarga kami, biar cinta kasih Tuhan juga senantiasa menaungi setiap keluarga-keluarga kami. Jauhkan kami ya Tuhan dari perpecahan, dari pertengkaran, dan biarlah kami boleh hidup rukun di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kami juga boleh memberikan cinta kasih di tengah-tengah hidup berkeluarga. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk anak-anak muda kami dalam masa muda mereka. Biar Tuhan yang juga akan menaungi mereka di dalam masa muda mereka. Tuhan yang juga menjauhkan mereka dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Dan Tuhan yang akan memberikan masa depan yang baik bagi anak-anak muda kami. Dan kami menyerahkan kehidupan mereka hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi setiap pelayanan kami. Di tengah-tengah jemaat GKP Kampung Sawah, Tuhan yang akan senantiasa menyertai setiap pelayanan-pelayanan yang kami lakukan. Kami berdoa ya Tuhan secara khusus untuk baktian lansia yang akan dilakukan secara daring. Tuhan juga akan menyertai, memberkati, agar para orang tua kami lansia juga boleh merasakan persekutuan meskipun melalui media Zoom atau melalui daring. Biarlah Tuhan yang juga akan memberkati para orang tua kami ketika boleh beribadah bersama-sama. Pun kami berdoa ya Tuhan bagi pelayanan pengakuan iman atau CD yang akan dilakukan pada 20 September mendatang. Bagi Saudari Arita Rapita Ida Polatamba, bagi Saudara Luki Theodorus Sutandi dan juga Ibu Sri Letiana Bayin. Tuhan yang akan memberkati, mempersiapkan diri mereka untuk bersama-sama boleh mengakui iman secara pribadi. Tuhan juga akan senantiasa memberkati pelayanan yang akan dilakukan pada 20 September mendatang. Pun kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan kebersamaan kami tengah-tengah arah sinodal GKP. Tuhan yang juga akan senantiasa memberkati, menyertai baik setiap fungsionaris di Majelis Sinode maupun para pendeta emeritus dan juga setiap para pendeta dan juga penatua yang ada. Bahkan setiap mereka yang juga melakukan penata layanan, badan-badan sosial dan juga yayasan-yayasan yang ada. Tuhan yang akan memberkati. Pun kami berdoa Tuhan secara khusus bagi Lembaga Alkitab Indonesia dalam upaya menerjemahkan Alkitab ke berbagai bahasa. Tuhan yang juga akan senantiasa menopang menyertai Lembaga Alkitab Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk penanganan COVID-19 yang masih terus dilakukan. Tim medis dan keluarga Tuhan yang akan memberkati, menyertai. Pemerintah yang juga mengeluarkan setiap kebijakan-kebijakan kiranya itu semua boleh berkenan bagi setiap masyarakat. Kami menyerahkan kehidupan kami, secara khusus kehidupan berbangsa dan bernegara kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Dengarlah dan jawablah surut dengan kehendak-Mu. Dan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa syafaat ini. Dan kami akhiri dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri, kita menyanyikan Kidung Jemaat 432 bait pertama dan kedua, Jika Padaku Ditanyakan. Sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, memberi
berpulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.